Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si bocil pingin jalan-jalan. Bab 1026 sampai dengan bab 1030 setelah Lindong pergi. Simen Senghua juga bersiap untuk kembali ke benua Simen. Dia sedang tidak berminat untuk menyelidiki alasan spesifik kepergian Lindong yang tiba-tiba. Dia baru saja melakukan tebasan 3 elemen dan diserang oleh serangan diam-diam, yang memperburuk lukanya yang belum sembuh. Dia harus mundur untuk memulihkan diri sesegera mungkin. Awalnya, cedera Simen Senghua telah mencapai momen kritis terakhir, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk kembali ke puncaknya. Nah, setelah pertempuran ini, akan memakan waktu lebih lama. Kuncinya adalah tebasan 3 yuan tidak memberikan efek apapun, dan dia terkena palu dengan keras. Hal ini membuatnya sangat tertekan. Dia pernah menggunakan gerakan ini, tapi itu selalu tidak menguntungkan, dan lawannya hanya memiliki satu akhir. Artinya, tubuh emas Dharma Abadi telah hancur dan tubuh utama terluka parah. Tapi itu tidak berhasil hari ini. Simen Senghua masih tidak tahu metode apa yang digunakan Lindong untuk menahan tebasan 3 yuan miliknya. Nampaknya anak ini bukanlah karakter yang sederhana dan memiliki banyak kartu. Jika Anda menemuinya di lain waktu, Anda harus berhati-hati dan jangan pernah gegabah. Setelah melihat posisi di mana Lindong merobek ruang, dia segera berbalik dan menuju ke benua Simen. Sesaat kemudian, suara gemuruh datang dari benua Simen. Lindong, keluarga Simenku dan kamu berselisih satu sama lain. Jelas sekali bahwa Simen Senghua telah mengetahui tentang kematian manajemen senior inti keluarga Simen. Ternyata 2 orang suci dari satu keluarga berada di keluarga Simen yang makmur. Sekarang hanya Simen Senghua yang tersisa di alam suci. Hampir semua inti keluarga tertinggi lainnya musnah. 3 atau 2 orang yang hilang juga sedang menjalankan misi di luar dan tidak kembali. Kekuatan dan prestise keluarga Simen pasti akan turun ke tingkat yang baru. Bagaimana Simen Senghua, pendiri keluarga Simen, bisa menerima ini? Dan penggagas kejadian ini adalah Lindong, jika Lindong tidak datang ke pintu. Bagaimana keluarga Simen bisa berakhir dalam situasi ini? Simen Senghua tidak lagi peduli dengan dendam antara Simen Fugui dan Lindong. Hatinya sudah dipenuhi kebencian yang luar biasa terhadap Lindong. Dia bersumpah untuk membuat anak ini membayar harganya setelah dia pulih dari cederanya dan kembali ke kondisi puncaknya. Selanjutnya, Simen Senghua mulai mengeluarkan serangkaian perintah. Pilih kembali lapisan inti keluarga, karena kurangnya bakat. Banyak jalur agunan mulai digunakan kembali. Hal ini membuat mereka sangat bahagia. Buktikan bahwa pilihan Anda benar. Semua anggota keluarga Simen yang pergi kembali. Benua Simen mulai memasuki keadaan tertutup. Tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar kecuali anggota keluarga Simen yang kembali. Setelah memberikan semua instruksi, Simen Senghua mundur lagi. Kali ini, dia akan melakukan apapun untuk pulih dari cederanya. Bahkan tidak sedikit anggota tingkat tertinggi dalam keluarga yang tersisa. Apa gunanya menyimpan harta surga dan bumi itu? Apakah mungkin untuk mencapai alam suci lagi dalam waktu singkat? Untuk perkembangan keluarga, kembangkan lebih banyak bakat untuk keluarga. Simen Senghua pernah meninggalkan banyak hal baik. Selain itu, dia merasa bahwa aliansi suci telah didirikan di alam Xingsu, dengan Xuan Yuan Shou, orang terkuat yang penuh kebenaran, sebagai pemimpin aliansi. Alam Xingsu pasti akan melarang perselisihan sipil berskala besar dan jatuh ke dalam masa damai yang panjang. Oleh karena itu, harta surgawi dan duniawi itu tidak digunakan untuk menyembuhkan luka, dan hanya diperuntukkan bagi generasi muda berbakat dalam keluarga. Faktanya mirip dengan apa yang dipikirkan Simen Senghua.
Alam Xingsu berada di bawah manajemen keseluruhan Xuan Yuan Shou. Memang sudah memasuki masa damai, tidak ada perang besar yang terjadi lagi. Yang tidak diharapkan Simen Senghua adalah, selama masa damai ini, keluarga Simen ternyata menjadi target operasi pertama, dan Simen Fugui menjadi orang suci pertama yang jatuh di alam Xingsu selama bertahun-tahun. Anggota inti keluarga dimusnahkan. Sekarang satu-satunya orang yang dapat menghidupi keluarga Simen adalah sang pendiri. Jadi sekarang yang paling penting, sembuhkan saja lukanya. Balas dendam besar telah dilakukan, pimpin keluarga Simen menuju kejayaan lagi. Sumber daya dan latar belakang lain tidak penting. Segera setelah Lindong dan Simen Senghua pergi, kekosongan yang mereka lawan, retakan luar angkasa muncul. Kemudian sesosok tubuh tinggi keluar. Setelah merasakan sisa-sisa pertempuran di tempat kejadian, dia tidak pergi ke benua Simen untuk menanyakan situasinya, tetapi berbalik dan mengobrak-abrik ruang tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan pergi. Dan Simen Senghua, pria kuat yang mencapai puncak level orang suci sejati di masa kejayaannya, tidak pernah menyadari keberadaannya. Hanya Lindong, yang bermental kuat, yang bisa merasakan kedatangan orang kuat dari jarak jauh. Apa yang terjadi di benua Simen menyebar dengan cepat. Bahkan jika Simen Senghua memblokirnya dengan seluruh kekuatannya, itu tidak akan ada gunanya. Di era informasi yang maju ini, banyak orang di benua Simen yang menyaksikan pertempuran ini. Meskipun mereka tidak mengetahui hasil dari pertempuran dalam kehampaan, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa Simen Fugui, seorang Sudosage, terbunuh dan eksekutif senior inti dari keluarga Simen dimusnahkan. Dan saat Lindong dan Simen Senghua bertarung di udara, orang-orang dari kekuatan lain telah mengirimkan informasi yang relevan tentang konflik ini. Kematian pembangkit tenaga listrik Semu Suci, itu dengan cepat berfermentasi dan menyebabkan keributan di seluruh alam Xingsu. Ini adalah orang kuat di alam suci, bukan beberapa kucing dan anjing. Di mata orang-orang biasa, negara suci adalah keberadaan seperti dewa. Memiliki umur panjang yang tak ada habisnya, tidak ada bencana abadi yang terjadi sekali dalam satu zaman. Mampu hidup sepanjang langit dan bumi, serta bersinar bersama matahari dan bulan. Dia adalah objek kecemburuan dan pemujaan semua orang. Tapi orang yang begitu kuat di alam suci telah mati. Baru saat itulah semua orang menyadarinya, ternyata bahkan orang kuat di alam suci pun akan mati. Sangat mudah bagi pembangkit tenaga listrik setingkat orang suci sejati untuk membunuh orang setingkat orang suci palsu. Apa yang terjadi di benua Simen secara langsung dibayangi oleh pertempuran antara 4 pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati di wilayah barat benua Cina Tengah. Yang lebih mengejutkan lagi, pemimpin kedua insiden ini sebenarnya adalah orang yang sama. Meninggalnya Simen Fugui kembali mendorong nama Lindong ke puncaknya. Tidak ada yang mengharapkannya, Lindong, yang baru saja mengalahkan Pang Tong, orang suci sejati veteran keluarga Pang, di wilayah barat benua Cina Tengah, tiba-tiba muncul di benua Simen dan membunuh Simen Fugui, orang suci palsu yang baru dipromosikan. Lindong sangat populer di alam Xingsu, pusat perhatian berlangsung beberapa saat. Saat keluarga Su mengetahui berita itu, mereka semua tertawa getir. Lindong sama sekali tidak mengikuti aturan, namun, ini konsisten dengan kepribadian pembangkit tenaga listrik muda tingkat Sein sejati dan murid tingkat Sein Raja. Orang suci palsu yang membunuh kapanpun dia mau. Tidak masalah apakah Anda berperilaku baik atau tidak. Bahkan jika aliansi suci mengetahuinya, demi Master Lindong, pembangkit tenaga listrik tingkat Sein King yang bersembunyi di kegelapan, dia tidak akan melakukan apapun pada Lindong. Aturan dibuat oleh yang kuat. Tuan Lindong tidak diragukan lagi adalah orang yang kuat. Mungkin dalam waktu dekat,
Lindong juga akan bergabung dengan barisan ini. Satu sekte dan dua raja suci, para pemimpin aliansi suci semuanya akan diberikan 3 butir mie tipis. Keluarga Su tidak tahu dendam apa yang dimiliki Lindong terhadap keluarga Simen. Saya tidak akan memperhatikan hal ini, karena situasi saat ini, tidak penting lagi siapa yang benar atau salah. Yang penting orang suci Simen Fugui meninggal, pembunuhnya adalah Lindong, yang membutuhkan perlindungan keluarga Su belum lama ini. Benua berwarna-warni, sekte mengkilap berwarna-warni. Ketika pemimpin sekte Gongsun Zimeng mengetahui berita itu, semua orang tercengang, meskipun dia meninggal di alam suci dan ketika penampakan langit dan bumi muncul, dia menduga itu mungkin Lindong. Ketika Simen Fugui berada di sekte kaca warna-warni, dia hampir membunuh Lindong. Sekarang Lindong memiliki kekuatan, dia pasti akan mendapatkan kembali tempatnya sesegera mungkin. Namun saat berita itu benar-benar datang, Gongsun Zimeng masih sangat terkejut. Dia masih belum bisa memahaminya, seorang anak laki-laki Minglai tingkat rendah. Bagaimana bisa dilakukan dalam waktu sesingkat itu? Dari tingkat Master Alam Abadi, melintasi Dao Tianqi, hingga menjadi tingkat suci sejati di alam suci. Saya khawatir hanya Lindong sendiri yang mengetahui masalah ini. Kini identitas Lindong telah ditentukan, maka tidak perlu menyembunyikannya lagi. Jadi Gongsun Zimeng memanggil Huang Fu Siyu dan murid lainnya bersama-sama dan menceritakan semua tentang Lindong. Yun Si dan yang lainnya tahu bahwa Lindong sudah keluar dari bahaya, dan mereka hanya merasakan kebahagiaan. Mereka telah berlatih keras sejak mereka datang ke sekte kaca warna-warni, berharap untuk mencapai alam abadi sesegera mungkin dan memiliki lebih banyak waktu dengan Lindong. Saya tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang bidang kekuatan, dan saya tidak terlalu memperhatikannya. Saya tidak mengerti apa yang diwakili oleh orang suci sejati. Dan semua orang juga sangat percaya pada Lindong, berpikir bahwa tidak peduli betapa luar biasa hal yang dilakukan Lindong. Itu wajar. Ini adalah semacam pemujaan dan kepercayaan buta. Hal ini berlaku di bumi, berlaku di galaksi Bima Sakti, dan masih berlaku di dunia maya bintang. Hanya Huang Fu Siyu yang sedikit memahami arti dari tingkat suci yang sebenarnya. Bagaimanapun, dia adalah murid langsung dari pemimpin sekte kaca warna-warni dan salah satu dari 7 orang suci generasi ini. Tingkat orang suci sejati adalah alam kedua dari alam suci. Tuan mereka, Gongsun Zimeng, kepala sekte kaca warna-warni, belum mencapai alam suci. Tidak hanya itu, 4 tetua tertinggi dari sekte kaca warna-warni hanya berada pada tingkat orang suci sejati. Kekuatan Lindong sudah bisa menyamai Taisang Elder. Huang Fu Siyu tidak tahu bagaimana Lindong melakukannya. Sejauh yang dia tahu, manakah dari ahli tingkat suci yang bukan orang tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun? Berapa umur Lindong Chai? Belum genap 50. Seseorang yang berusia di bawah 50 tahun dapat berdiri bahu-membahu dengan monster-monster tua yang telah hidup selama puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu tahun. Ucapkan ini, siapa yang bisa mempercayainya? Ini mungkin akan mengejutkan mata semua orang. Namun setelah memikirkannya, Huang Fu Siyu segera merasa lega. Pertama kali saya bertemu Lindong, dia tahu bahwa ini adalah pria yang disayangi oleh Tuhan. Jauh-jauh dari bumi, Lindong tidak menciptakan keajaiban hanya sekali atau 2 kali. Situasi ini pasti akan terjadi lagi. 2 kali pertama akan menjadi kejutan. Semakin sering Anda melakukannya, semakin Anda terbiasa. Untungnya, mereka selalu mendengarkan Bai Lian Hong dan menyembunyikan informasi sebenarnya dari Lindong, bahkan tidak memberitahu tuan mereka Gongsun Zimeng. Hanya saja ketenaran Lindong semakin meningkat. Informasinya pasti akan terungkap, karena di antara manusia bumi,
ada orang lain yang tidak bisa mereka kendalikan. Itu adalah Murong Qingye. Wanita ini diterima sebagai murid oleh 4 tetua agung dari Sekte Kaca Warna-Warni. Dia juga yang pertama di antara 7 orang suci di generasi ini. Hitung waktunya, upacara magang akan segera hadir. Sekte mengkilap berwarna-warni, tingkat terendah dari gua es. Sebuah patung es berdiri di sana dengan tenang. Samar-samar terlihat dari luar. Orang di dalam patung es itu mengenakan pakaian merah dan duduk bersila di dalam. Orang ini secara alami adalah Bai Lianhong, yang dihukum oleh Gongru, penatua tertinggi dari Sekte Kaca Warna-Warni, karena menghadap tembok selama 100 tahun. Jika tidak ada yang mengganggu, dia akan tetap dalam kondisi ini selama 100 tahun penuh sebelum dia dapat meninggalkan gua es. Di Sekte Kaca Warna-Warni, kata-kata dari tetua tertinggi adalah dekret kekaisaran. Tidak ada yang berani melanggarnya, bahkan tidak ada yang berani memohon belas kasihan. Bahkan pemimpin sekte pun sama, tapi baru hari ini. Sun Zimeng, pemimpin Sekte Kaca Warna-Warni, masuk. Melihat Bai Lianhong berubah menjadi patung es, dia hanya bisa menghela nafas. Dapat dikatakan bahwa dia tumbuh besar dengan memperhatikan Bai Lianhong. Hubungan keduanya bisa dikatakan sebagai guru sekaligus sahabat. Sebagai penatua tertinggi tingkat suci, Gongru tidak punya banyak waktu untuk mengajar murid-muridnya. Seringkali, ketika Bai Lianhong menemui beberapa pertanyaan sederhana, dia bertanya pada Gong Sun Zimeng. Hubungan kedua pihak selalu sangat baik. Sekarang melihat Bai Lianhong dikurung di gua es, ditelan oleh udara yang sangat dingin, Gong Sun Zimeng merasa tidak nyaman. Dia ingin membantu, tapi dia tidak ingin adiknya berubah menjadi mesin tanpa emosi, tapi dia tidak memiliki kemampuan. Sebagai pemimpin sekte dari Sekte Kaca Warna-Warni, dia tampaknya memiliki kemuliaan yang tak terbatas di mata orang luar. Hanya Gong Sun Zimeng sendiri yang mengetahuinya. Dia hanyalah boneka dari 4 tetua tertinggi. Jika tidak hati-hati, bisa saja diganti. Selama bertahun-tahun menjadi pemimpin sekte, Gong Sun Zimeng selalu berhati-hati dan berjalan di atas es tipis. Dia seharusnya tidak berada di sini. Namun penampilan Lin Dong baru-baru ini memberi Gong Sun Zimeng harapan untuk menyelamatkan Bai Lianhong. Sekilas hubungan kedua orang ini tidak sesederhana itu. Selain itu, Bai Lianhong adalah pemandu Lin Dong, yang membimbingnya dari bintang tingkat rendah ke alam Xingsu. Ketika Lin Dong mendapatkan kekuatan, dia pasti akan datang untuk menyelamatkan orang. Sekarang dia harus melakukannya, biarkan saja Bai Lianhong bersikeras. Cobalah yang terbaik, bertahan selama mungkin, dan berikan Lin Dong kesempatan untuk berkembang. Gong Sun Zimeng punya perasaan, mungkin itu tidak akan lama. Lin Dong akan datang ke Sekte Kaca Warna-Warni untuk meminta orang-orang dengan kekuatan luar biasa. Pada saat itu, saya khawatir bahkan 4 tetua tertinggi yang bekerja sama tidak akan mampu menolaknya. Dia samar-samar menantikan hari ini datangnya. Jika seorang pria bisa melakukan ini. Kakak perempuan saya akhirnya menemukan rumah yang bagus. Gong Sun Zimeng akan memberkati Anda. Lebih baik meninggalkan sekte kaca berwarna daripada menjadi mesin tanpa emosi. Penatua Hong, teriak Gong Sun Zimeng, Master Sekte, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah guru berubah pikiran? Suaranya terdengar dingin. Tidak, kamu tahu sifat tetua tertinggi. Dia tidak akan mengubah keputusannya dengan mudah. Gong Sun Zimeng menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Mungkinkah ada yang tidak beres dengan Siyu dan yang lainnya? Suara Bai Lianhong mulai menimbulkan emosi. Bagaimanapun, waktunya di gua es masih singkat. Itu juga merupakan kekuatan dari tingkat tertinggi akhir. Pengaruh suhu dingin yang ekstrim pada dirinya masih terbatas.
Namun menjadi sulit untuk mengatakannya seiring berjalannya waktu. Berapa lama dia bisa bertahan tergantung pada kemauan dan tekad Bailey Yan Hong. Elder Hong, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda. Sekte Guru, tolong bicara. Jika Anda memiliki kesempatan untuk pergi dari sini, maukah Anda keluar? Maksud Anda, Guru mungkin mengizinkan saya pergi lebih awal. Tidak. Milikku itu berarti tidak mematuhi perintah tetua tertinggi. Pergi dari sini, dan melepaskan diri dari sekte kaca warna-warni. Kata-kata Gongsun Zimeng mengejutkan. Ketua sekte ingin melepaskanku? Tidak. Sejak berdirinya sekte kaca warna-warni, tidak ada yang bisa melarikan diri dari sini. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk melarikan diri, dia akan diburu oleh tuannya. Di sana tidak ada kesempatan sama sekali. Aku tidak akan pergi. Itu tidak akan menyakitimu. Bailey Yan Hong langsung menolak. Bahkan jika Gongsun Zimeng melepaskannya, dia pasti tidak akan pergi. Jika tidak, Anda tidak hanya tidak bisa pergi sendiri. Itu juga akan merugikan pihak lain. Artinya, selama Anda memiliki kesempatan seperti itu, Anda tidak memiliki kekhawatiran apapun. Dan penatua tertinggi tidak akan memburu Anda. Anda akan memilih untuk pergi jika seseorang datang untuk menyelamatkan Anda. Siapa? Siapa yang akan datang untuk menyelamatkan saya? Siapa yang memiliki kekuatan untuk menyelamatkan saya? Guru dan 3 tetua tertinggi lainnya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati seluruh alam Singsu. Hanya ada beberapa orang dengan kemampuan ini. Sayangnya, saya tidak mengenal satupun dari mereka, dan tidak ada yang mau menyelamatkan saya. Tidak, mungkin Anda akan bertemu satupun, dan saya bisa melihatnya bahwa hubunganmu tidak biasa. Dia pasti akan datang untuk menyelamatkanmu. Siapa? Bailey Yan Hong bertanya dengan rasa ingin tahu. Bahkan dia sendiri tidak tahu, kapan Anda pernah bertemu orang sebesar itu. Hubungannya masih baik. Apakah dia pasti akan kembali untuk menyelamatkan dirinya? Lindong, Bailey Yan Hong bertanya tak percaya. Ya, itu Lindong. Lindong yang kamu bawa dari peradaban tingkat rendah. Gongsun Zimeng membenarkan. Bagaimana mungkin dia? Bailey Yan Hong meninggikan suaranya. Retak, pada saat yang sama, retakan muncul di patung es. Segera setelah itu, retak, klik, klik. Serangkaian retakan muncul. Dalam sekejap mata, seluruh patung es itu hancur. Orang di dalam patung es itu muncul, mengenakan gaun merah panjang. Bailey Yan Hong duduk bersila. Saat ini, dia mengalami sedikit perubahan dari sebelum memasuki gua es. Kulit yang semula kemerahan menjadi sedikit pucat, menambah kecantikan mengerikan tingkat ketiga. Seluruh tubuhnya juga dipenuhi aura dingin. Ini akibat diserang oleh udara yang sangat dingin di gua es. Saat ini masih dalam tahap awal, lembur. Bailey Yan Hong akan menjadi semakin dingin, dan bahkan 7 emosi akan tertelan. Menjadi mesin tanpa emosi dan tanpa emosi. Elder Hong, saya tahu sulit bagi Anda untuk percaya bahwa anak laki-laki yang Anda bawa dari masyarakat tingkat rendah dapat tumbuh hingga dia memiliki kekuatan untuk menyelamatkan Anda dalam waktu sesingkat itu. Faktanya, saya tidak melakukannya. Awalnya aku tidak percaya. Tapi faktanya begitu. Aku bahkan tidak percaya. Gongsun Zimeng menghela nafas. Master Sekte, aku ingin tahu apa yang terjadi pada Lindong setelah aku memasuki gua es. Bailey Yan Hong dengan cepat menjadi tenang dan bertanya dengan nada penuh harap. Hubungan antara dia dan Lindong adalah rahasia yang hanya mereka yang tahu dan tidak akan pernah memberitahukannya. Meski tidak ada kontak fisik di antara keduanya. Tapi secara mental, keduanya sudah menjadi satu dan memiliki hubungan paling intim. Jika Lindong benar-benar memiliki kekuatan yang cukup seperti yang dikatakan pemimpin sekte,
Kemudian dia datang untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Bailey Yanhong tidak ragu sama sekali. Dia tahu kalau kekuatan mental Lindong sangat kuat. Orang-orang seperti itu ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Hampir tidak ada kendala atau hambatan dalam mencapai kesucian. Tapi itu untuk masa depan. Sebelum memasuki gua es, Lindong sepertinya baru saja memasuki alam abadi, bukan? Butuh waktu lama baginya untuk mencapai puncak level tertinggi. Tapi sudah berapa lama? Dalam waktu sesingkat itu, Lindong mampu berkembang hingga ia memiliki kekuatan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Bailey Yanhong masih merasa itu agak khayalan. Dia tahu situasinya. Ingin mengeluarkannya, dia harus menghadapi 4 tetua tertinggi dari sekte kaca warna-warni yang berada di level orang suci sejati. Sudah pasti tidak mungkin untuk memasuki level True Saiyan untuk pertama kalinya. Setidaknya dia harus menjadi orang terkuat di puncak level True Saiyan. Atau, tingkat Raja Suci yang legendaris. Bailey Yanhong benar-benar sulit mempercayai bagaimana seorang anak yang baru saja memasuki alam abadi dan masih berasal dari peradaban tingkat rendah dapat mengatasi beberapa hambatan dan mencapai pencapaiannya saat ini dalam waktu sesingkat itu. Dia sangat ingin tahu apa yang terjadi pada Lindong selama periode ini. Gongsun Zimeng mulai menceritakan kepada Bailey Yanhong tentang apa yang terjadi setelah dia memasuki gua es. Faktanya, dia tidak tahu banyak. Chong Lindong mempercayakan Yun Si dan yang lainnya untuk merawatnya, lalu meninggalkan sekte kaca warna-warni dan menuju ke benua Cina Tengah. Setelah itu, berita tentang Lindong hilang. Tunggu sampai kamu mendengar nama Lindong lagi. Sudah waktunya dia dicari oleh keluarga Jiang. Lalu Lindong tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk membuat Lindong nomor 2. Usir Pang Tong, pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati dari keluarga Pang, dan Jiang Chuan Kiong, pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati dari keluarga Jiang. Terakhir, pergi ke rumah Simen dan bunuh Simen Fugui. Ini menciptakan visi di mana langit dan bumi berbagi kesedihan yang sama. Gongsun Zimeng selesai menceritakan semua yang dia ketahui. Mata Bailey Yanhong melebar dan dia bertanya dengan suara gemetar, "Zong, Master Sekte, kamu, maksudmu Lindong tidak hanya mengalahkan 2 ahli tingkat suci sejati dari keluarga Pang dan keluarga Jiang pada saat yang sama, waktu, tetapi juga membunuh Simen Fugui?" Ya, Lindong mengalahkan 2 ahli veteran tingkat suci pada saat yang sama, dan Simen Fugui juga menjadi orang suci pertama yang jatuh di alam Xingsu selama bertahun-tahun. Orangnya tidak lain adalah Lindong. Ini, meskipun aku sudah siap, Bailey Yanhong masih sangat terkejut. Dia tahu bahwa Gongsun Zimeng tidak akan berbohong padanya, dan tidak perlu membohongi dirinya sendiri. Jadi, semua yang dikatakan pemimpin sekte itu benar. Apakah Lindong benar-benar telah menjadi orang suci sejati? Dan itu tidak sesederhana memasuki level True Saiyan untuk pertama kalinya. Sekarang kita bisa bertarung 1 lawan 2. Bisakah 1 lawan 4 tertinggal jauh? Sekte Master, di mana Lindong sekarang? Bailey Yanhong bertanya dengan penuh semangat. Saya tidak yakin. Tetua Hong, tujuan kedatangan saya ke sini hari ini adalah untuk memberitahu Anda bahwa Anda harus bertahan selama mungkin dan tidak membiarkan udara yang sangat dingin menyerang tubuh Anda lagi. Dengan hubungan antara Lindong dan Anda, saya yakin akan sangat sulit bagi Anda untuk melakukannya. Mereka akan segera datang untuk menyelamatkan Anda, dan bahkan 4 tetua tertinggi tidak akan bisa menghentikannya. Jawab Gongsun Zimeng dengan serius. Saya mengerti. Terima kasih, Master Sekte. Senang sekali Anda mengetahuinya. Jika Lindong datang dan melihat bahwa Anda bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya, tetapi sebuah mesin tanpa emosi, saya tidak tahu apakah dia akan berubah. Kicai Sekte Liuli digulingkan, kata Gongsun Zimeng sambil tersenyum.
Bailey Yanhong tertegun sejenak ketika mendengar ini. Belum lagi, itu sangat mungkin. Waktu yang dihabiskan bersama Lindong membuat Bailey Yanhong mengerti bahwa anak laki-laki ini adalah orang yang sangat emosional. Jika dia benar-benar menjadi seperti yang dikatakan pemimpin sekte, Lindong mungkin tidak akan mampu menggulingkan sekte kacau warna-warni semudah dia melakukannya. Jangan khawatir, Guru, saya pasti bisa bertahan. Elder Hong, bisakah Anda memberitahu saya tentang Lindong? Saya sangat penasaran, bagaimana seorang pemuda dengan pendidikan tingkat rendah bisa-bisa bertahan, mencapai titik ini dan menyelesaikan tugasnya. Kebanyakan orang bekerja keras sepanjang hidup mereka dan tidak dapat mencapai impian mereka. Karena kamulah yang membawa Lindong ke sini. Kamu harus mengetahui beberapa rahasianya. Gongsun Zimeng tiba-tiba bertanya. Master Sekte, sebenarnya, akan lebih tepat bagimu untuk bertanya kepada Si dan yang lainnya tentang pertanyaan ini. Mereka tahu lebih banyak daripada aku. Lagi pula, waktu aku berhubungan dengan Lindong masih terlalu singkat. Yanhong berpikir sejenak dan menjawab. Apa yang dia ketahui tentang Lindong memang terbatas. Sebagai perbandingan, wanita seperti Yun Si tahu lebih banyak daripada dirinya. Tanyakan pada mereka. Lupakan saja, gadis-gadis ini menganggap keselamatan Lindong lebih penting daripada nyawa mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa membocorkan informasi tentang Lindong? Mereka bahkan tidak mempercayaiku sebagai tuan mereka. Benar. Dengan hubungan antara gadis-gadis itu dan Lindong, bahkan jika mereka rela mati demi dia, secara alami mereka tidak akan melakukan apapun yang merugikan Lindong. Bahkan memikirkannya, kemampuan itu, Gongsun Zimeng berkata tidak puas. Ketua Sekte, jangan marah. Yun Si dan gadis-gadis ini sebenarnya sangat mudah bergaul. Lindong terlalu penting bagi mereka, dan mereka tidak terlalu mengenalmu. Jadi itulah alasannya, aku masih tidak tahu. Aku tidak tahu bagaimana bergaul dengan Lindong. Mari kita bicara tentang bagaimana kita bertemu Lindong. Bailey Yanhong perlahan memberitahu Gongsun Zimeng bagaimana dia bertemu Lindong. Kecuali perpaduan spiritual antara keduanya, yang disembunyikan olehnya, dia pada dasarnya menceritakan segalanya. Benua Cina Tengah, Distrik Barat. Area perdagangan besar nomor 47, jauh di dalam perusahaan perdagangan kornukopia. Suken, pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati dari keluarga Su. Sulun, pembangkit tenaga listrik tingkat suci palsu. Su Jingyuan, presiden bank komersial kornukopia. Dan Su Sueling, wanita ketiga dari keluarga Su. Semuanya berkumpul bersama. Orang di hadapan mereka adalah Lindong, yang baru saja membunuh Shimen Fugui, sang Sudosage, di benua Shimen. Ketika Lindong kembali ke benua Cina Tengah, dia segera datang menemui keluarga Su untuk mempersiapkan kesepakatan akhir. Kekuatan level Saint sejati akhir tidaklah cukup. Apa yang dia lakukan selanjutnya? Tidak peduli itu pergi ke sekte kacau warna-warni untuk menyelamatkan Sister Hong. Atau bantu keluarga Su menangani keluarga Pang. Mereka semua harus memiliki kekuatan setingkat Saint King. Jika ingin mencapai kesucian, keluarga Su adalah kuncinya. Rekan Daoilin, kamu benar-benar terkenal kali ini. Kamu harus tahu bahwa tidak ada orang suci yang jatuh di alam Singsu untuk waktu yang lama. Aku tidak menyangka orang pertama akan mati di tanganmu. Cengir. Rekan Daoisu, Shimen Fugui adalah orang yang harus kubunuh. Jangan bilang dia adalah orang suci palsu. Bahkan jika dia adalah orang suci sejati, selama aku punya kekuatan, aku akan membunuhnya tanpa gagal, menjawab tanpa peduli. Keluarga Shimen tidak perlu khawatir. Yang paling merepotkan adalah aliansi suci. Ketika aliansi suci didirikan, mereka merumuskan peraturan bahwa perselisihan internal tidak boleh terjadi di alam Starfight. Pada awalnya, beberapa orang tidak mengizinkannya. Dengar, tapi pemimpin aliansi Xuan Yuan menarik beberapa
Setelah operasi, tidak ada yang berani melakukannya lagi. Jika kamu membunuh Shimen Fugui kali ini, aliansi suci mungkin akan segera mendatangimu. Datang saja padaku, Lindong, rekan Daoisu, kesampingkan aliansi suci untuk saat ini. Aku punya hal yang lebih penting untuk diberitahukan kepadamu sekarang. Lindong mengubah topik pembicaraan. Yang paling penting sekarang, bagaimana meyakinkan keluarga Su untuk menyelesaikan transaksi terakhir ini. Tidak apa-apa jika memiliki 300 cabang. Lagi pula, para pedagang tumpah ruah memiliki karir yang hebat dan belum bisa mematahkan otot mereka. Agak berlebihan jika menggabungkan perusahaan dagang dan mengambil saham di perusahaan perdagangan kornukopiah. Lindong tidak tahu bagaimana reaksi keluarga Su ketika mereka mengetahuinya, dan mereka mungkin akan marah. Namun menurut pendapatnya, menghadapi tekanan dari keluarga Pang, keluarga Su tidak punya pilihan selain bekerja sama dengan mereka, atau mereka akan ditelan oleh keluarga Pang. Setidaknya dia tidak akan sepenuhnya menduduki perusahaan perdagangan kornukopiah. Setelah merger, keluarga Su masih memiliki kendali penuh atas perusahaan perdagangan kornukopiah, dan dia tidak akan berpartisipasi. Tujuan Lindong hanyalah mengeluarkan uang untuk mendapatkan poin ilahi. Hanya saja saya tidak bisa mengatakan ini meskipun saya mengatakannya, tidak ada yang akan mempercayainya. Rekan Daoilin, tolong bicara. Sebelum itu, saya harus menanyakan beberapa pertanyaan kepada rekan Daoisu. Lindong berpikir sejenak dan memutuskan untuk memulai dari samping. Jika diusulkan secara langsung, keluarga Su mungkin akan kesulitan menerimanya. Rekan Daoilin, tolong tanyakan, rekan Daoisu, keluarga Su pasti sudah benar-benar putus dengan keluarga Pang kali ini, kan? Dan karena Anda melindungi saya dengan cara apapun, mereka pasti bisa menebak beberapa alasannya. Seperti yang kita ketahui, setelah Pang Tong kembali, keluarga Pang sudah mulai mengambil tindakan, bersiap menyerang keluarga Su kita dengan kekuatan yang menggelegar dan menguasai perusahaan dagang kornukopiah. Jawab Suken langsung. Dia tahu bahwa dia menginginkan bantuan Lindong, jadi tentu saja dia tidak bisa menyembunyikan apapun. Jika tidak, pihak lain dapat sepenuhnya menolak bantuan. Menghadapi orang yang begitu kuat dengan latar belakang yang kuat, keluarga Su tidak punya pilihan. Lalu apa yang akan dilakukan keluarga Sumu? Lindong bertanya. Rekan Daoilin, sejujurnya, keluarga Pang telah memata-matai perusahaan perdagangan kornukopiah milik keluarga Su saya selama lebih dari 1 atau 2 hari. Meskipun kami tidak mau menyerah, kami tidak pernah memiliki kesempatan bagus untuk menyingkirkannya. Dari mereka, kami tidak punya pilihan lain selain menerima nasib kami. Baru setelah aku bertemu denganmu harapan keluarga Su tersulut. Jadi setelah Jing Yuan mengirim berita itu kembali ke keluarga Su, kami memutuskan untuk bertaruh dan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda menyelesaikan misi Anda. Pada saat yang sama, kami juga berharap Anda dan Tuan Anda dapat membantu keluarga Su kami keluar dari masalah. Setelah Su Ken selesai berbicara, dia menatap lurus ke arah Lindong. Hal yang sama berlaku untuk 3 lainnya. Jawaban Lindong selanjutnya mungkin sangat menentukan hidup atau mati keluarga Su. Keluarga Su telah menyinggung banyak orang karena Lindong, bukankah hanya menunggu saat ini? Sekarang mereka telah menyinggung Pang Tong sampai mati, tidak ada kemungkinan rekonsiliasi dengan keluarga Pang. Keluarga Pang pasti akan menekan keluarga Su dengan kekuatan yang menggelegar dan tidak akan memberi mereka kesempatan. Sekarang Lindong adalah satu-satunya harapan keluarga Su. Saya, Lindong, telah melihat semua yang telah dilakukan keluarga Su untuk saya, dan saya telah berjanji pada Nona Su, jadi saya pasti akan membantu Anda. Setelah mendengar kata-kata Lindong, keempat anggota keluarga Su secara kolektif menghela nafas lega. Tapi, Lindong berhenti. Tapi apa? Dia tidak mengatakan apa-apa.
Hal ini membuat keluarga Su cemas, dan hati mereka berdebar kencang lagi. Sulun bertanya dengan penuh semangat, "Tapi apa? Rekan Daoi Lin sedang dalam masalah." "Aduh, rekan Daoi Su, kamu juga tahu bahwa aku baru saja membunuh seorang suci, yang menarik perhatian aliansi suci, dan pemimpin dari aliansi suci. Aliansi suci bukan hanya dia berada di level Raja Suci, dan merupakan orang terkuat di alam berbintang. Tuanku sangat tidak puas dengan ini. Tapi dia pasti tidak akan membiarkanku diganggu oleh aliansi suci. Dia keluar lagi untuk berurusan dengan orang suci dari keluarga Pang, nenek moyang tingkat raja. Aku khawatir." Setelah Lindong selesai berbicara, dia melirik keempat anggota keluarga Su dengan ekspresi malu wajahnya. Ini juga merupakan ide yang muncul secara mendadak. Guru telah memecahkan masalahnya sendiri. Tidak masuk akal untuk meminta bantuannya lagi. Pembangkit tenaga listrik tingkat Sen King juga ingin menyelamatkan mukanya, bukan? "Pertama, ceritakan kesulitan Anda. Biarkan keluarga Su putus asa. Lalu tanyakan lagi, dari keputusasaan menjadi harapan. Maka mereka akan lebih mungkin menerimanya. Kalau tidak, jika mereka langsung mengemukakan syaratnya, keluarga Su pasti akan sangat marah, mengatakan bahwa mereka terlalu banyak bicara, memanfaatkan situasi, dan seenaknya sendiri." Beberapa orang di keluarga Su tercengang. Empat pasang mata menatap lurus ke arah Lindong. Makna perkataan Lindong sangat jelas, sederhananya. Bahkan jika Tuan Lindong telah membantunya menyelesaikan masalah aliansi suci, dia tidak akan lagi membantu keluarga Su menangani keluarga Pang. Mereka telah melakukan begitu banyak hal hanya untuk mendapatkan pembantu setingkat Sen King untuk menangani leluhur keluarga Pang. Sekarang Lindong berkata bahwa guru suci tingkat rajanya tidak dapat diundang. Bukankah ini penipuan? Tidak ada pembangkit tenaga listrik tingkat Sen King yang bisa membantu. Apa yang digunakan keluarga Su untuk melawan keluarga Pang? Bahkan jika Lindong sendiri bersedia membantu, kekuatannya tidak buruk dan dia bisa bertarung 1 lawan 2, atau bahkan 1 lawan 3, tapi apa gunanya? Siapa yang akan berurusan dengan leluhur keluarga Pang setingkat Raja Suci? Mereka berempat memandang Lindong dengan tatapan agak sedih. Terutama Su Sueling, air mata mulai mengalir. Dia tampak seperti hendak menangis. "Kamu bilang tidak baik bagimu membunuh si Men Fugui. Tapi kenapa kamu membunuhnya saat ini? Tunggu sampai kamu membantu keluarga Su keluar dari masalah sebelum membunuh mereka. Bagaimana tuanmu masih melihatmu diintimidasi oleh aliansi suci? Itu bagus. Sekarang, Anda cukup puas dengan diri Anda sendiri. Apa yang harus dilakukan keluarga Su?" Lindong sedikit malu untuk dipandangi. Dia menepuk dadanya dan berjanji, "Jangan khawatir, rekan Daoi Su. Meskipun tuanku tidak datang, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Tidak peduli apakah dia berasal dari keluarga Pang atau bukan. Katakan saja saat kamu membutuhkanku. Aku, Lindong, tidak akan pernah cemberut, alis." Kepastian keras Lindong sambil menepuk dadanya tidak membuat keluarga Su merasa bahagia sama sekali. Memang benar orang suci sejati tidak bisa menyelesaikan masalah keluarga Su sama sekali. Keluarga Pang kini bertekad untuk menghancurkan keluarga Su. Belum lagi 1 orang suci sejati, bahkan 10 di antaranya tidak akan membantu. Pembangkit tenaga listrik tingkat Sen King tidak dapat dilawan oleh tingkat Sen sejati. Keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Kalau tidak, bagaimana kekuatan setingkat Sen King bisa begitu mengintimidasi? Dengan kekuatan setingkat Sen King, ia tidak akan menjadi kekuatan teratas di alam Starfall. Tuan Lin, apakah benar tuanmu tidak bisa datang? Su Sueling bertanya dengan sedih. Dia membawa Lindong kembali ke keluarga Su. Jika keluarga Su hancur sebelum waktunya, dia akan memikul tanggung jawab yang besar.
Dan sesuai dengan situasi saat ini, keluarga Pang tidak boleh meninggalkan cara apapun agar keluarga Su dapat bertahan hidup. Ahuha Nona Su, aku tidak menyangka segalanya akan berkembang sampai ke titik ini. Guru baru saja memarahiku, mengatakan bahwa aku bahkan tidak bisa mengurus urusanku sendiri, dan aku masih harus mengurus orang lain. Lindongku, dia menghela nafas dengan wajah datar. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Keluarga Pang sudah mulai mengambil tindakan. Satu-satunya harapan keluarga Su kami adalah tuanmu bisa keluar dan membantu kami menangani leluhur keluarga Pang. Jika dia tidak datang, kami keluarga Su akan hancur total. Su Sueling terisak pelan. Nona Su, aku juga minta maaf untuk ini. Begitu tuanku memiliki temperamen yang buruk, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Bahkan jika aku bertanya padanya, aku hanya memarahinya. Lindong tampak sangat malu. Su Sueling berdiri, mendatangi Lindong, berlutut, dan memohon, Tuan Lin, tolong pikirkan cara, Anda harus meminta tuanmu untuk keluar. Jika tidak, begitu banyak orang dari keluarga Su saya yang akan bergabung dengan kami. Menjadi budak keluarga Pang, selama kamu bisa membantu keluarga Su. Su Sueling bersedia melayanimu sebagai sapi atau kuda seumur hidupnya. Melihat ini, Lindong segera membantu Su Sueling ke atas. Nona Su, apa yang kamu lakukan? Sudah kubilang aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Tapi tuanku, aku benar-benar tidak punya ide bagus. Sikap keras kepala seperti itu terkadang tidak masuk akal. Sueling, tolong jangan mempersulit rekan Daoilin. Nasib keluarga suku harus seperti ini, Su Ken berkata tiba-tiba. Leluhur, ini semua salah Sueling. Suelinglah yang telah mengecewakan keluarga Su. Aku harus menikahi Pang Haosen dengan patuh dan tidak berpikir lain. Setidaknya ini bisa memastikan bahwa warisan keluarga suku terus berlanjut. Meskipun dia tidak puas karena keluarga Su tidak menghargainya karena dia adalah seorang anak perempuan. Tapi bagaimanapun juga, keluargalah yang melahirkan dan membesarkannya. Inilah kakek ketujuh yang paling dihormati, serta banyak saudara perempuan yang baik. Begitu keluarga Pang berhasil, banyak orang di keluarga Su pasti akan mati. Bahkan mereka yang selamat hanya bisa menjadi budak. Sueling, kembalilah, ini bukan salah siapa-siapa, tapi nasib keluarga Su. Su Ken menghela nafas. Dia tahu sifat monster-monster tua di level Saint King itu. Karena Lindong mengatakan dia tidak akan datang, dia pasti sudah mencoba yang terbaik. Apa gunanya yang lain? Su Lun dan Su Jingyuan juga tampak pucat. Tuan Lindong tidak keluar. Keluarga Su hampir tidak punya harapan. Jika Lindong tidak begitu ingin membunuh si Men Fugui, hasil seperti ini tidak akan terjadi. Tapi bisakah mereka menyalahkan Lindong? Tidak bisa. Siapapun yang ingin dibunuh Lindong adalah kebebasannya. Seperti yang dikatakan leluhur Su Ken, inilah nasib keluarga Su. Su Sueling kembali ke tempat duduknya, menangis tanpa suara, bahkan tidak berani bersuara. Suasana di tempat kejadian menjadi khusyuk dan hening. Lindong menunggu sebentar, rasanya waktu hampir habis. Aura keputusasaan telah memenuhi hati keempat orang di keluarga Su. Sekarang hanya sedikit harapan. Mereka akan berpegang teguh pada hal itu seperti sedotan yang menyelamatkan jiwa. Jadi Lindong berkata, rekan Daoi Su, Nona Su, masalah ini adalah kesalahan saya. Saya tidak menyangka bahwa membunuh seorang suci palsu akan membuat pemimpin aliansi suci khawatir. Dan tuannya harus mengambil tindakan secara langsung untuk melakukannya. Selesaikan. Jadi, orang tua itu tidak puas. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Dao Yulin, ini nasib keluarga Su. Jika tidak terjadi apa-apa, kami akan kembali dulu. Dan keluarga Su kita harus menyatukan semua kekuatan kita dan melakukan sesuatu. Perlawanan terakhir.
Setelah mengatakan ini, Suken berdiri dan pergi. Dia harus kembali ke keluarganya secepat mungkin dan memberitahukan berita itu kepada orang lain di sini. Di saat yang sama, kita juga harus bersiap menghadapi serangan dahsyat keluarga Pang. Rekan Daoisu, berjalanlah perlahan. Tiba-tiba aku memikirkan cara yang mungkin bisa membantumu. Lindong tiba-tiba menghentikannya. Kata-katanya langsung menarik pandangan ragu dari keempat anggota keluarga Su. Apakah masih ada peluang? Rekan Daoi Lin, tolong beritahu kami bahwa keluarga Su kami berada di ujung tanduk. Selama masih ada secercah harapan, kami tidak akan menyerah. Suken berkata dengan cepat. Begini, rekan Daoisu, lihat, tujuan utama serangan keluarga Pang terhadapmu adalah untuk menguasai perusahaan dagang kornukopia, kan? Ya, keluarga Pang mengintip pohon uang perusahaan dagang kornukopia, dan ini bukan hanya 1 atau 2 hari. Banyak kekuatan besar di alam Starfight yang mengetahuinya. Alasan mengapa keluarga Pang berani mengintip perusahaan perdagangan kornukopia adalah karena mereka tidak memiliki latar belakang yang kuat. Pernahkah kamu berpikir untuk mendatangkan pemegang saham yang berkuasa agar keluarga Pang tidak berani bertindak gegabah? Tanya dong. Membawa pemegang saham, untuk mencegah keluarga Pang mengambil tindakan gegabah. 4 orang di keluarga Su sedang mencerna arti kata-kata Lindong. Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Su tidak berpikir untuk membayar sejumlah harga dan meminta bantuan Raja Suci. Dia bahkan diam-diam menghubungi pasukan setingkat Raja Suci. Tapi dia ditolak bahkan sebelum memulai, sedemikian rupa sehingga mereka tidak pernah memikirkannya. Kata-kata Lindong menyadarkan mereka, jika Lindong dan tuannya bisa dibawa ke dalam grup. Jadi bisakah kedua tuan dan murid itu digunakan untuk melawan keluarga Pang? Dalam hal membantu orang lain, bagaimana Anda bisa berdedikasi seperti membantu diri sendiri? Sumber daya yang diberikan kepada keluarga Pang oleh keluarga Su selama bertahun-tahun telah menyumbang setengah dari pendapatan mereka. Namun ambisi keluarga Pang lambat laun menjadi semakin besar, dan mereka ingin memonopoli seluruh perusahaan dagang kornukopia. Bahkan sup atau air pun tidak tersisa untuk keluarga Su. Bagaimana keluarga Su bisa menerimanya? Dan berita itu muncul dari masukan baru-baru ini. Keluarga Pang punya niat besar untuk mengusir keluarga Su kali ini. Dengan merekrut master dan magang Lindong untuk bergabung dengan tim, keluarga Su tidak hanya dapat diselamatkan, tetapi perusahaan perdagangan kornukopia juga dapat diselamatkan. Bagaimanapun, Tuan Lindong hanya 2 orang, jadi dia seharusnya tidak memiliki nafsu makan yang besar. Keluarga Pang memiliki banyak sekali anggota langsung dan anggota tambahan yang perlu didukung. Pikirkan ini, mata Suken berbinar, dan dia bertanya dengan ragu. Apakah maksudmu, rekan Daoi Lin, mengundang tuanmu untuk bergabung dengan kami atas nama perusahaan perdagangan kornukopia dan menjadi pemegang saham perusahaan perdagangan kornukopia? Ketika Lindong mendengarnya ini, dia tiba-tiba tertawa. Kata orang tua itu, pikirkan saja. Kemudian Lindong menjawab, ini bukan untuk menarik tuanku, tapi untuk menarikku. Dengan sifat marah tuanku, dia tidak akan peduli dengan hal-hal eksternal ini. Selama aku menjadi pemegang saham perusahaan perdagangan kornukopia, keluarga Pang ingin untuk menguasai perusahaan perdagangan kornukopia, itu secara langsung melanggar kepentingan saya. Maka saya dapat secara sah meminta majikan untuk mengambil tindakan. Tetapi jika Anda melakukan ini, majikan Anda pasti akan menebak niat Anda. Apakah dia bersedia melakukannya mengambil tindakan? Suken berkata sedikit, bertanya dengan cemas. Saya tidak akan meminta bagian Anda dengan sia-sia. Saya akan memberikan sebanyak yang Anda butuhkan. Uang ini telah dikumpulkan oleh sekte saya selama bertahun-tahun. Jika saatnya tiba, yang akan dirambah oleh keluarga Pang adalah kepentingannya. Dari sekte saya, guru, meskipun dia tidak ingin mengambil tindakan,
kata Lindong dengan percaya diri. Mata keempat orang di keluarga Su berbinar. Metode ini berhasil, bersambung.